Di video sebelumnya kita diperlihatkan Takato yang dengan mudahnya membunuh sang sage keabadian. Meski jaraknya itu sangat jauh bahkan berada di dimensi lain. Meski begitu Lain cukup pintar, kembali hidup dengan wujud gadis kecil namun tidak mewarisi ingatannya. Dan karena Takato telah menyelamatkan kota Hanabusa, sang wali kota menyediakan sebuah kendaraan untuk Takato agar bisa cepat sampai ke ibu kota. Lalu di akhir video, kita diperlihatkan para siswa yang sedang latihan, dan mereka terpanik ketika handphonenya menunjukkan sebuah tanda yang dimana gerbang pertama telah terbuka. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Rau, rau, rau. Kembali pada Danora yang sedang mengemudi. Lah ini si Takato malah turu, jelaslah Danora jengkel. Lalu tiba-tiba di depan sana terdapat batu yang menghalangi jalan. Tapi si Takato ini tetap saja turu. Ternyata Takato di sini sedang bermimpi bersama seorang ciwi yaitu Asaka. Bang, siapa sih si ciwi itu, Bang? Kok muncul mulu di mimpi si Takato, Bang? Nah itu dia, di sini kita baru diceritakan siapa sebenarnya Asaka. Ternyata Asaka itu hanyalah pegawai biasa yang melamar kerja di sebuah perusahaan penelitian. Awalnya Asaka itu mau jadi karyawan, tapi ketika melihat sebuah kontrak yang tidak mau bertanggung jawab jika mati, Asaka langsung pengen pulang. Tapi Yukio tetap memaksa. Alhasil kini Asaka diantar menuju sebuah ruangan penelitian. Lalu ketika mendengar bahwa Asaka akan bekerja sebagai pengawas monster, langsung terkejutlah dia. Dan Asaka di sini semakin terkejut ketika melewati sebuah terowongan yang disebut kitab penenang. Lantas, ketika di sebuah lift menuju ruangan bawah tanah, Yukio menjelaskan perihal Alpha Omega yang akan diurusi oleh Asaka, yang merupakan sebuah subjek hasil penelitian. Dan Alpha Omega tersebut memiliki sebuah arti yaitu segalanya atau keabadian. Namun Yukio di sini belum bisa memastikan Alpha Omega itu merupakan manusia atau bukan, karena Yukio sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Yang hanya ia ketahui, Alpha Omega merupakan sosok makhluk yang bisa membunuh apapun sesuai keinginannya. Jelaslah Asaka panik karena menganggap Alpha Omega sebagai monster. Yukio menegaskan bahwa Asaka akan berperan sebagai pendidik untuk menghindari lenyapnya dunia ini. Jelas makin kaget lah itu si Asaka. Seperti yang kita lihat, ketika sampai di depan sebuah pintu, Yukio pamit pergi dan hanya memberi semangat pada Asaka. Ya, lalu ketika masuk, ternyata di balik pintu terdapat sebuah ruangan yang nampak seperti sebuah dunia. Sesuai instruksi, Asaka langsung pergi menuju rumah yang ditunjuk. Lalu ketika membuka pintu, ternyata di dalamnya itu hanya ada seorang bocil. Sontaklah Asaka marah-marah karena perusahaannya ini sangatlah tega mengurung bocil di ruang bawah tanah ini. Alhasil Asaka menggendong si bocil hingga keluar. Lalu itu bocil disuruh main sepuasnya, entah itu main sapintrong, ucing gala, ucing tepak toel, ucing jibe, pokoknya mah bebas we. Tapi tiba-tiba si bocil langsung menunjuk. Jelaslah Asaka terpanik, apakah dirinya akan mati? Ternyata si bocil telah membunuh sosok jahat yang mengikuti Asaka. Nah, si bocil pun berkata bahwa dirinya tidak bisa main karena hari sudah mulai gelap. Alhasil Asaka pun minta maaf, lalu memperkenalkan diri bernama Asaka Takato. Tapi si bocil malah menyebut dirinya sebagai Alpha Omega. Ya, di sini Asaka mulai paham ternyata bocil ini belum punya nama, bro. Karena Alpha Omega hanyalah sebuah kode. Lalu ketika perut kekurubukan alias lapar, Asaka balik ke rumah harus memasak sesuatu. Ya, meski persediaan makanan sangat banyak, namun di sini Asaka tidak bisa masak, bro. Alhasil Asaka cuma masak mie instan saja biar gampang. Nah, ketika sedang makan, Asaka penasaran ibu si bocil sering manggil apa gitu. Dan karena si bocil terlihat kebingungan gak tahu soal ibu, sontaklah Asaka memberinya nama yaitu Yogiri. Tapi si bocil ingin menambahkan nama belakang yaitu Takato, jadinya Yogiri Takato. Jelaslah Asaka di sini heran karena jika begitu dirinya dan si bocil kayak anak dan ibu gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting saat ini si bocil sudah punya nama. Yoroshiku. Nah, ketika terbangun, Takato baru sadar mobilnya itu berhenti karena ada batu besar yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Takato bertanya, sebenarnya buat apa sih kita ke ibu kota? Jelaslah Danora jengkel, tetangga juga heran gitu, bro. Kok baru sekarang sih nanyanya gitu ya, bukan dari awal? Ya, di sini sebenarnya Takato memiliki tujuan ingin kembali ke dunia asal, makanya nggak perlu ke ibu kota. Tinggal hubungi saja si Sagesion. Alhasil Danora mundur untuk mencari rute lain. Tapi malah nabrak seekor naga. Jelaslah Danora langsung ketakutan. Dan seperti biasa naga tersebut langsung mati. Tapi tiba-tiba muncul sekawanan naga dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Namun tetap saja semuanya mati dalam sekejap.
Lalu tiba-tiba lagi muncul sosok naga emas yang terlihat sangat kuat, terlihat sangat edan, dan terlihat sangat garang sekali. Dikira akan nyerang, lah ini si naga langsung ngacir ketakutan bro. Sontaklah Takato menyuruhnya untuk berhenti, tapi si naga itu nggak mau denger. Lalu ketika diancam akan bernasib sama dengan yang lainnya, langsung baliklah itu si naga, bahkan langsung berubah ke wujud gadis kecil. Jelaslah Danora terheran kenapa jadi begini. Lantas karena si bocil naga ketakutan, langsung menjelaskan bahwa dirinya hanya sedang mencari kandidat yang menjanjikan untuk dipertemukan dengan sang Sword Master. Si bocil naga pun memberitahu bahwa si Sword Master sangatlah hebat, bisa memberikan gift pada kandidat yang cocok. Pokoknya mah si Sword Master itu lebih hebat dari sang Sage. Tapi Takato malah nggak peduli. Alhasil si bocil naga memohon pada Takato yang sangat OP sekali. Ya, di sini Takato tetap saja nggak peduli. Namun karena Takato butuh informasi dan arah jalan menuju ibu kota, alhasil Takato pergi bersama si bocil naga bernama Attila menggunakan mobil. Singkat cerita, ketika sampai di tempat tujuan, terlihat banyak sekali kandidat yang ingin menjadi penerus tahta sebagai Sword Master. Dan tiba-tiba ada orang yang songong meremehkan Takato. Untungnya di sini Sword Master yang bernama Urabe telah datang dan langsung menyuruh semuanya untuk memulai ujian, yaitu harus saling membunuh hingga tersisa setengah dari banyaknya kandidat di sini. Jika tidak, maka semuanya dinyatakan gagal. Lantas Takato menyatakan bahwa dirinya nggak peduli meski gagal dan akan pergi dari sini. Sontaklah Urabe mengubah peraturannya. Jika ada yang pergi, maka semuanya akan gagal. Betelah itu si Danora. Dan singkat cerita, mereka pun langsung mulai saling membunuh. Lalu ketika ada segerombolan orang yang akan menyerang Takato, tiba-tiba ada seorang kesatria mencoba melindungi. Ya, si kesatria tersebut menjelaskan bahwa tujuan Sword Master yaitu mencari orang yang layak bertindak sebagai Knight of the Devin. Tapi tiba-tiba Takato merasakan hawa pembunuh di balik semak-semak dan langsung matilah mereka. Jelaslah si kesatria terheran dan menganggap mereka itu mati karena ulah si Sword Master sebagai hukuman bagi para berandalan. Lalu tak lama kemudian muncul seseorang yang sekarat hampir mati meminta diambilkan batu pelangi miliknya. Sontaklah Danora langsung mengambilkannya dan tiba-tiba si orang itu langsung kembali utuh. Kagetlah itu si Danora, tetangga juga kaget tuh kalau begitu mah. Tiba-tiba Attila merengek pengen Takato ikut ujian agar menjadi Knight of the Devin King dan Attila akan menjadi pengikut yang setia. Ya udah deh, apa boleh buat demi mendapatkan informasi, mari kita menuju ujian selanjutnya. Nah, kali ini Takato dapat dua orang teman, yaitu si kesatria yang bernama Rick dan seorang petualang bernama Lionel. Karena Takato bertanya, Rick menjelaskan apa itu Devin King. Ternyata Devin King merupakan pengurus sekaligus penjaga sebuah segel yang telah menyegel Dewa Kegelapan. Dan gawatnya saat ini banyak bawahan Dewa Kegelapan berusaha untuk membuka segel tersebut. Nah, sementara itu Danora penasaran dengan batu pelangi milik Lionel. Lionel bercerita bahwa dulu dirinya hampir mati dijadikan tumbal oleh organisasi misterius. Namun untungnya ada sang dewi yang datang menyelamatkan, memberikan batu permintaan maaf alias batu pelangi. Dan ingat, Lionel di sini merupakan orang yang dipenuhi kesialan dan batunya itu bisa menyembuhkan bahkan keren kan? Kerennya di mana, Bang? Lah itu kan menurut si Lionel, bro. Udah, Bang, lanjut aja, Bang. Ya udah lanjut. Nah, singkat cerita, mereka semua telah sampai di depan sebuah menara yang menjulang tinggi ke langit. Sontaklah Moko Rariweh menyuruh Danora untuk menjauh karena menara tersebut terdapat miasma jahat yang memiliki efek berbahaya. Langsung muntahlah itu si Lionel, tapi dia langsung sembuh pakai batu pelangi. Heranlah itu si Danora. Bang, itu si Danora kenapa sih, Bang, marah-marah terus sih, Bang? Biasa lagi Ember, lanjut ah. Nah, anehnya di sini kenapa yang lainnya tidak terkena dampak dan hanya sebagian orang saja yang terkena dampak. Tapi tiba-tiba miasmanya itu langsung menghilang. Jelas heranlah itu si Danora sambil melirik Takato. Tapi Attila kemana ya? Kok hilang? Lalu kemudian mereka semua mulai memasuki ke dalam menara, naik elevator. Jelas heranlah itu si Danora, ini isekai fantasi loh, kok ada elevatornya? Nah, ketika sampai di puncak menara, Urabe menunjukkan penyegel Dewa Kegelapan. Tapi di sini Urabe menyebutnya sebagai ujung dunia ini. Sontaklah Danora langsung mengintip dengan mata tajamnya. Dan Danora melihat di dalam lapisan tersebut terdapat satu sosok ciwi berbaju putih dan satu sosok cowok berbaju hitam sedang membeku dan pedangnya itu menembus tubuh si baju hitam. Nah, karena Urabe menyebut dunia ini akan berakhir jika segel itu terlepas, tiba-tiba ada ciwi bernama Frederica, temannya Lionel, sangat pede ingin mengalahkan Dewa Kegelapan secara langsung. Sontaklah Frederica langsung mengeluarkan sihir bola api. Tapi ketika menyentuh segel, serangannya itu langsung melambat. Urabe pun menjelaskan bahwa segel tersebut merupakan pelambat waktu, yang dimana serangan Frederica membutuhkan ribuan tahun untuk sampai mengenai sang Dewa Kegelapan. Alhasil Urabe pun melanjutkan ujian ini. Nah, penjelasan dan peraturannya akan dijelaskan oleh si ciwi ini, yang dimana para peserta akan diuji selama 24 jam untuk turun sampai ke bawah.
Apa bolehkah langsung lompat saja ke bawah? Ya, si Ciwi ini pun hanya menjawab bahwa tiap peserta harus mendapatkan 100 poin. Itu artinya ada poin yang harus diambil di dalam menara ini. Lantas Danora berpikir kayaknya Takato kagak bisa langsung membunuh Dewa Kegelapan deh, karena tidak ada hawa niat membunuh. Tapi tiba-tiba Takato berwajah mesem karena merasakan efek miasma yang sangat melekat. Lalu tiba-tiba Takato berbisik pada Danora. Waduh, bisik-bisik apaan tuh? Kita nggak dikasih tahu, bro. Tapi di sini Takato bilang bahwa kita harus segera bergegas. Tiba-tiba Frederica memanggil Lionel dan meminta bantu pelanginya untuk memulihkan mana. Tapi caranya itu loh kasar banget, bro. Bahkan langsung dilempar karena tidak berguna bagi Frederica. Waduh. Nah, singkat cerita, baru saja masuk ke dalam menara, terlihat mayat-mayat sudah bergeletakan. Ternyata untuk mendapatkan poin, para peserta harus membunuh peserta lainnya. Dan di dalam menara ini terdapat banyak jebakan. Baru saja diomongin lah ini si Lionel langsung terkena jebakan, tapi langsung sembuh berkat batu pelanginya. Ya, beginilah Lionel, sang pembawa sial alias selalu kena sial. Dan supaya tidak ribet, batu pelangi diikat di lengannya biar langsung otomatis sembuh gitu, bro. Tapi lagi-lagi Lionel kena sial terjebak di sebuah ruangan. Yang ternyata di dalam ruangan tersebut ada Teresa sang pembunuh pengguna benang. Lantas Rick menyuruh Takato dan Danora untuk segera pergi biar Teresa dia yang ngurus. Namun itu tidak bisa karena di hadapannya terdapat banyak benang jebakan. Sontaklah Teresa langsung menyerang dan Rick hanya bisa bertahan menggunakan tameng. Lalu ketika semuanya terkejut melihat kehebatan Teresa yang sangat edan, Takato hanya mengucap mati saja, langsung modarlah itu si Teresa. Lalu bagaimana dengan keadaan Lionel? Ya, ternyata Lionel di sini tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu karena tangannya telah terputus. Tapi untungnya masih hidup, jadi sembuh lagi deh dia. Nah, singkat cerita, mereka berempat tiba di lantai aman, yaitu lantai penginapan. Rick dan Lionel dapat kamar masing-masing. Sementara itu, Takato dan Danora tersisa satu kamar. Itu artinya Aman bang, aman. ya, karena hanya tersisa satu kamar, Danora terpaksa harus sekamar dengan Takato. Dan tiba-tiba dengan santunya Takato ganti baju dan langsung turu begitu saja. Loh, kok gitu? Gitu apanya sih bang? Ya gitu, aman maksudnya. Aman dari dolar kuning. Nah, sementara itu Lionel di kamarnya mendapatkan sebuah pesan dari Sang Dewi, yang dimana Lionel mendapatkan 100 batu pelangi dari Sang Dewi. Jelaslah Lionel di sini sangat senang karena dirinya bisa melakukan ultra gacha. Langsung menggacaklah dia, berharap mendapatkan sebuah senjata ter-OP. Tapi yang didapat malah muncul sosok Ciwi. Loh, kok gitu? Nah, ternyata Ciwi ini merupakan Sang Dewi yang mengirim Lionel ke dunia isekai ini. Sang Dewi berkata bahwa saat ini merupakan checkpoint. Dalam artian, sebanyak apapun Lionel mati akan kembali start di tempat ini. Dan setelah itu, Sang Dewi pun langsung menghilang. Ya bang, cuman begitu doang bang. Maksudnya apa, botak? Fokus. Ya, sementara itu di sisi lain di sebuah ruangan khusus, Urabe dijelaskan mengenai situasi dalam menara, yang dimana jumlah kematian saat ini tidak sesuai dengan jumlah jiwa di dalam menara. Namun Urabe di sini tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena yang ia khawatirkan yaitu pelindung kedua. Alhasil si Ciwi asistennya itu akan menambahkan jumlah half demon. Lalu di sisi lain lagi, lebih tepatnya di luar menara, kita diperlihatkan dua orang yang terpanggil oleh sang dewa sedang bertarung antara Rikuto Saito dan Aoi Hayanose. Ya, ternyata Aoi di sini memiliki kekuatan semacam Just World, bahkan mengkopi sihir. Alhasil Rikuto yang tak punya pilihan lain langsung menggunakan pedang yang memiliki stat keberuntungan yang tinggi. Jelaslah di sini Aoi tidak bisa menggunakan kemampuannya. Meski begitu, Aoi punya cara lain yaitu dengan menghindarinya dan langsung Lalu kemudian pisau yang dipegang Aoi berkata bahwa target selanjutnya yaitu kandidat Sage bernama Takato dan Danora. Lalu tiba-tiba muncul si bedegul nangis-nangis ingin menjadi budak Aoi. Waduh, ternyata si bedegul ini masih hidup, bro. Ternyata awalnya si bedegul ini merupakan budak dari Rikuto sang penguasa hutan hewan buas. Dan karena Rikuto sudah mati, makanya si bedegul ini ingin menjadi budak Aoi. Yang akhirnya si bedegul pun kini mengikuti Aoi hingga tiba di sebuah pegunungan dan langsung disambut oleh sang naga emas. Waduh, si Attila ternyata. Lalu ketika si naga emas menyerang, tiba-tiba langsung terpental. Ya, Aoi menjelaskan bahwa kemampuan Just World merupakan sebuah skill yang mampu mengubah fenomena menjadi apapun yang diinginkan. Tapi skill ini lemah terhadap sesuatu yang memiliki stat keberuntungan tinggi. Langsung digigitlah itu si tangan bedegul. Kagetlah dia, langsung disembuhkan dan langsung utuh kembali. Lalu tiba-tiba ya, muncul sosok agresor yang dengan mudah memenggal si naga emas. Dan entah kenapa Aoi di sini nampak takut dan merasa lega ketika si agresor itu pergi.
Lantas ketika Aoi mengajak si Bedegul untuk menemui Takato, langsung nangislah dia karena nggak mau lagi bertemu dengan Takato. Kembali pada Takato dan Danora. Ketika Danora terbangun langsung terkejut karena Takato ya begitulah. Melon bang, melon. Fokus. Sementara itu Moko nyelap di dinding nggak bisa lepas. Jelaslah Danora heran kenapa bisa nyelap gitu. Moko bilang tadinya ia pengen ngintip gitu, tapi malah kena aja. Waduh, salah bukan itu maksudnya. Jadi si Moko itu terserap ke dinding karena dindingnya itu ternyata menyimpan roh orang-orang yang mati di dalam menara ini. Lalu ketika si Moko makin terserap ke dinding, untungnya Takato terbangun dan langsung membunuh mekanisme dinding tersebut. Alhasil si Moko selamat deh. Nah, disinilah Takato mulai curiga. Sepertinya ujian ini memiliki alasan lain. Maka dari itu Takato meminta pada Danora untuk bersiap, karena selanjutnya Takato takkan ragu lagi untuk membunuh. Ya, menurut Danora itu tidak apa-apa, karena jika Danora berada di posisi Takato pasti akan melakukan hal yang sama. Lebih tepatnya untuk melindungi rekan. Langsung baperlah itu si Takato. まあほどほどにしといて。そういや、Lanjut, Takato dan Danora pun langsung bergegas. Lalu tiba-tiba muncul sosok pria berbaju emas bernama Eglacia menghalangi jalan, bahkan tidak akan membiarkan Takato lewat. Lalu ketika Glacia menyebutkan sebuah ancaman, langsung matilah dia dengan sekali ucap. Jelaslah Danora jengkel setidaknya gitu ya, setidaknya Ima ya, biarkan dulu dia beres ngomong. Ya sudahlah, lanjut lah. Sementara itu di sisi lain Rick telah mencapai 100 poin. Lalu ketika lanjut berjalan, di hadapannya terlihat Frederica sedang membantu Lionel yang lagi bertarung. Dan terlihat Lionel di sini memakai perlengkapan yang cukup keren. Lionel bilang dirinya telah mendapatkan gacha yang bagus hari ini. 10連ガチャでまともな装備が出る。 Kembali pada Takato. Kini Takato telah sampai di sebuah stadium. Terlihat di depan sana ada dua orang sedang bertarung. Ya, menurut Takato, pertarungan mereka tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi satu-satunya jalan untuk menuju lantai bawah dihalangi oleh seseorang yang bernama Masaki Kazuno, yang merupakan pemimpin ciwi-ciwi yang sedang bertarung. Lalu tiba-tiba si ciwi yang bernama Theodisia yang ternyata merupakan half demon langsung melancarkan serangan pamungkas. Tapi si Ciwi Pink masih hidup kembali menyerang dengan tinju. Lantas Takato bersorak minta izin lewat. Sontaklah mereka langsung pada bengong. Dan karena ketiga Ciwi Masaki belum memiliki poin, pastinya ia ingin Takato juga untuk ikut bertarung melawan para Ciwinya, yang dimana kali ini akan menjadi 3 lawan 3. Langsung paniklah itu si Danora karena Takato memang payah dalam negosiasi. Tapi di sini Takato tetap santuy. Jelas santuy lah bang, cuman sekali ucap bang. Nah bener tuh, seperti yang kita lihat ketika Masaki membanggakan kekuatan ketiga Ciwinya, langsung matilah mereka. Udah we gitu aja. Dan lalu ketika si Masaki akan melakukan sesuatu, langsung matilah dia. Udah we gitu aja. じゃあ通ってもいいよね。 Sontaklah Theodisi bertanya, apakah mereka mati karena Takato? Takato bilang iya. Lantas Theo langsung meminta maaf karena telah meremehkan Takato. Lalu tiba-tiba Theo meminta bantuan pada Takato. 私を助けてくれないか。事情ぐらいは聞いてあげても。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Ini MC-nya terlalu OP bro. Gak usah bebeledagan, hanya sekali ceplos langsung modar. Edan banget loh ini. Untung ada si Danora loh. Kalau nggak ada dia gue nggak akan lanjut lagi cerita ini loh. Lah emang kenapa si Danora bang? Halah pasti melonnya ya bang. Bukanlah, Danora tuh lucu, suka marah-marah gitu dan juga suka panik. Halah bang, jujur saja bang. Serius loh, gue udah jujur, cuman gue nggak berani sumpah aja. Ya jadi wesi. Ah udah bang, malas bang. Lah kok gitu? Pokoknya abang harus lanjut anime ini bang. Ya pastilah, siapa yang bilang nggak akan lanjut? Soal tutup videonya. Ya pokoknya mah pemirsa, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, bye. Mau kemana? Mau